nggak usah takut. Harus bisa nyoba. Apapun itu harus dicoba. Karena kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak bakal pernah tahu ini bakalan bawa kamu kemana gitu. Terima kasih udah bertahan sampai hari ini. Nice. Karena kita nggak pernah tahu ya. Dari aku belajar psikolog juga, ternyata masalah orang lain yang menurut kita sepele, itu buat dia tuh berat banget. Kalau kamu ngerasa hidupmu susah banget, sulit banget, kayak udah nggak ada jalan keluar, coba bertahan semalam aja. Besok pasti ada jalan keluar. Halo guys, welcome back di Udah Gapa Podcast. Kali ini saya take over di sini dan saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa dan berbeda dari sebelum-sebelumnya karena kali ini saya akan membahas tentang Pasca Sarjana. Narasumber yang kali ini bersama dengan saya merupakan mahasiswa baru dari Pasca Sarjana. Seperti apakah ceritanya nanti? Kita sambut dulu. Halo Kak Api. Halo guys. Nah, ini Kak Api merupakan mahasiswa baru di Pasca Sarjana. Ya. Betul. Di Udah Agama ini memang ada prodi baru, Magister Manajemen. Nah, ini Kak Api tertarik ya untuk menjadi mahasiswa baru di sini, Pasca Sarjana. Betul. Oke, mungkin Kak Api bisa cerita dulu nih, keseharian Kak Api seperti apa, atau mungkin Kak Api akhir ini sedang sibuk apa, silakan. Oke, kalau aku sendiri sih belakangan ini, apain ya, rutinitas aja sih tiap hari, kayak berangkat kerja, pulang, tidur, bangun kerja lagi gitu aja terus tiap hari gitu. Baru kalau pas libur mungkin aku bakal main sama teman-teman atau mungkin aku spend time buat nge-charge diri aku sendiri gitu seharian di rumah di dalam kamar gitu. Mungkin bisa diceritakan nih kerja Kak Api apa sih? Kerja aku marah-marah guys tiap hari. Iya. Marah-marah. Waduh. Marah-marah tiap hari. Iya, soalnya aku lagi jalanin bisnis nih. Nah, aku jadi lagi ada bisnis yang emang sedang masih berkembang gitu. Jadi mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan banyak orang. Kayak bayangan orang gimana sih kalau tentang pebisnis kan kayak udah banyak uangnya gitu. Iya. Ini masih belum. Jadi ini masih benar-benar jalan, masih di bawah banget gitu. Jadi aku tiap hari mau nggak mau aku harus datang ke lokasi bisnis aku harus selalu kayak memonitoring. Iya, jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi kerja sama aku tuh mereka masih belum tahu ini harus jalan kemana, seperti apa tiap harinya tuh. Jadi aku harus tahu nih, ini ada apa, kendala-kendala baru yang emang belum pernah kita dapat sebelumnya. Itu nanti solusinya gimana, dan di situ masih harus ada aku. Jadi kalau misalnya ini udah besar gitu bisnisnya, mungkin aku bakal bisa kayak ditinggal liburan gitu kali ya. Itu menjadi sebuah tujuan. Iya, benar. Tapi ini luar biasa loh, berarti udah jalan berapa bisnisnya? Hampir setahun sih, November 2023. Oke, belum tapi setahun. Lumayan ya. Tapi lumayan sejauh ini bisa berkembang dengan baik di situ udah luar biasa. Dan sepertinya itu bisa menjadi ini ya, bekal masa depan. Oke. Jadi Kak Api ini udah punya bisnis. Nah, ini kan nyambung nih. Ini sangat membutuhkan banyak ilmu, banyak pengalaman, tambahan insight tentang memanajemen sebuah bisnis. Ya, benar. Kalau dari Kak Api sendiri, gimana sih kesulitan waktu manajemen bisnisnya Kak Api itu? Kalau ngomong kesulitan, sebenarnya hampir 90% yang ada di dalam bisnis itu isinya kesulitan semua. Oh iya. Iya, senengnya cuma kalau pas dapat duit doang. Lainnya tuh kesulitan gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa dapat pelanggan pertama. Terus gimana supaya pelanggan itu nanti bisa balik. Gimana mereka, apakah puas dengan apa yang kita beri gitu. Itu masih bener-bener nggak pernah ini sih. Bener-bener masih nyoba gitu. Jadi nggak tahu apakah yang sedang terjadi saat ini tuh bener atau enggak. Itu masih belum tahu gitu. Oke, masih jadi kayak belajar ya. Iya, masih cari jalan. Oke, apakah itu menjadi sebuah latar belakang kemudian Kak Api daftar menjadi mahasiswa baru Pasca Sarjana di Udah Agama? Latar belakang enggak ya? Oke, gimana nih? Kita
Pasti kepo banget loh. Gimana Iya. ceritanya tiba-tiba seorang Kak Api yang udah santai, udah apa ya, dalam artinya kan sudah steady ya dengan bisnisnya, tinggal Iya, jalanin. benar. Kemudian Kak Api daftar nih, pengen kuliah lagi, pengen sekolah lagi gitu. Ini bisa diceritakan nih, kayak gimana sih? Iya, latar jadi belakang? awalnya itu sebenarnya dari lubuk hati paling dalam aku tuh nggak suka banget sekolah. Oh iya? Bener. Aku tuh nggak Oke. suka banget sekolah. Kemarin aja waktu kuliah S1 itu udah rasanya tuh hampir setiap semester aku tuh pengen berhenti. Waktu S1. Iya, waktu ya, S1. jadi. Dan waktu itu kan aku kuliah di Surabaya ya. Jadi bener-bener jauh dari rumah. Dan aku bukan tipe anak yang bisa jauh dari Ya, mama. bisa LDR ya. Jadi aku tuh sering gitu tiap minggu, hampir tiap minggu tuh aku tuh pulang. Oke. Nggak tahu, nggak suka banget sekolah dari zaman kecil, dari zaman TK itu udah kayak aku sengaja bangun siang biar nggak berangkat sekolah gitu. Iya, kan daripada telat mending aku nggak usah sekolah gitu. Nanti kalau udah bangun kesiangan aku bilang sama mama, aku kesiangan gitu. Ya wes nggak usah sekolah, yuk makan aja gitu. Jadi aku setiap hari aku gituin terus sampai akhirnya SD, SMP pun aku sering bolos, dan posisi aku bolos itu juga nggak yang bolos nggak pulang dan lain sebagainya. Enggak, ya aku di rumah aja gitu. Cuman nggak masuk sekolah gitu. Dan Emang gak suka sekolahnya? iya, gitu? aku nggak suka. Tapi mama aku support. Support aku nggak suka sekolah itu nggak apa-apa gitu. Iya. Aku akhirnya percaya kan, kayak oh ya udah berarti emang aku nggak apa-apa dong, nggak usah sekolah gitu kan. Iya. Tapi kayaknya bohong deh. Aku sampai sekarang disuruh sekolah terus. Oh, jadi tapi ini menarik sih. Jadi kan yang tadinya Kak Api cerita kalau ini tidak menyukai ya, tidak suka, tidak tertarik dengan dunia sekolah. Tapi Betul. kemudian sekarang akhirnya apa yang membuat Kak Api akhirnya tergerak untuk oke deh gitu. Ya awalnya sih emang gimana sih, kayak tahu nggak sih Kak, ada ini peribahasa yang kalau katanya batu kena air terus lama-lama kan juga bakal ini ya, apa sih, rapuh apa pecah gitu. Iya kan, aku tuh anaknya batu banget. Nah, aku tuh anaknya batu banget, dan mama aku tahu itu gitu. Jadi anak ini emang nggak bakal bisa dikasih tahu. Jadi dia sengaja kayak aku pingin apa ini diturutin dulu. Diturutin gitu ya, dulu. Iya, jadi strateginya ternyata seperti itu dan aku baru tahu. Jadi emang sengaja aku mau apa, ya udah kalau nggak mau sekolah nggak usah sekolah. Aku mau nyanyi aja, ya udah nyanyi aja gitu, dibiarin awalnya. Tapi dia tiap hari juga ngomong, S2 apa? S2 apa? Itu tiap hari. Oke. Tiap hari sampai akhirnya aku kan mikir ya. Dari sekian banyak teman-teman aku kan di usia yang seperti ini ya. Emang lagi di usia dimana kita tuh pengen banget nyenengin orang tua. Iya. Iya kan. Betul. Beberapa ada yang mereka ngambil jalan pintas buat kerja, terus nanti kalau udah dapet duit dikasihin orang tuanya atau ngajakin orang tuanya kemana, dibeliin rumah dan lain sebagainya gitu kan. Cuman aku nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena mama aku semuanya udah tercukupin gitu loh. Jadi kan nggak mungkin aku mau cari uang kayak gimana kalau mau bikin mama aku seneng gitu kan. Jadi aku coba cari jalan pintas, apa sih yang bikin mama aku seneng gitu. Oke. Jadi awalnya sebatas kayak ini aja sih, mama kepengen apa aku turutin. Oke. Jadi dia minta, kamu kuliah aja S1, kamu ngambil psikolog. Kebetulan aku S1-nya psikolog. Oh iya? Oh, oke. Psikolog. Ambil S1-nya psikolog nih. Psikolog. Terus? Terus habis itu rencananya itu ya udah nanti setelah lulus S1 kita ambil S2 profesi, terus nanti aku buka praktek sendiri. Jadi aku tetap jatuhnya nggak bakal kerja ikut orang gitu loh. Karena emang aku nggak bakal bisa kerja ikut orang gitu. Sudah terbawa, Iya, sudah. Emang nggak bakal bisa gitu. diatur gitu. Ya udah kayak gitu, oke. Aku juga deal. Kala itu aku deal. Ya udah Setuju lah ya. aku bakal jadi psikolog, dan kebetulan di Kabupaten Lumajang sendiri psikolog kan masih dikit banget ya. Iya. Kayak nggak sampai 3 orang deh yang punya praktek. Iya, betul. Akhirnya ya udah ini peluang kerja nih gitu kan. Pas waktu udah berjalan 4 tahun, aku nggak kuat. Oh, pernah ngerasa ini juga ya, berarti struggle-nya ini dapat banget ya pada waktu itu. Banget. Karena waktu itu pertama aku tuh emang nggak pernah ngerti caranya sekolah. Oke. Kedua, aku nggak suka belajar. Ketiga, waktu itu aku jauh dari mama. Jadi kayak kalau dulu kan mainnya aku nggak tahu nih, tolong dianuin dong gitu. Kadang mama yang beresin, apalah segala macam. Dia tuh selalu punya solusi gitu buat aku. Tapi ketika aku jauh kayak, aduh ini gimana? Nggak ada mama di sini gitu. Akhirnya aku kayak bener-bener waktu ngerjain skripsi, aku tuh tiap hari nangis. Serius. Oh, berarti mama ini support banget ya? Iya, jadi waktu itu aku waktu sidang
Jadi mama itu udah nungguin di depan pintu sidang emang. Terus emang supportnya segede itu sih sampai dia tuh datang waktu aku sidang. Terus pas keluar, ditungguin sampai selesai. Pas aku keluar, aku nangis kan kemarin capek juga ya. Udah capek, terus akhirnya aku keluar, aku nangis dong, kelihatan kayak wah ini rumah aku gitu kan. Jadi aku langsung nangis, aku ngomong, aku gak mau kuliah lagi sambil nangis. Dan itu videonya masih ada gitu. Aku gak mau kuliah lagi, pokoknya gak mau kuliah lagi sambil nangis. Aku dipeluk sama mama kan, ya udah gak usah kuliah, aku mau nyanyi aja. Ya udah nyanyi aja gak usah kuliah gitu sambil dipeluk. Tapi ternyata setahun kemudian dia berubah pikiran gitu. Oke. Akhirnya aku mikir sampai saat ini aku belum bisa ngasih apa-apa kan. Jadi ya udah, mama pengen aku kuliah, mungkin juga apa ya? Ini jalan yang nggak pernah aku kira-kira, tapi juga nggak ngerugiin. Betul. Ya, setuju. Jadi meskipun nanti aku bakal nangis lagi maybe, tapi aku mikir juga ini nggak ada ruginya buat dicoba. Betul. Jadi ya udahlah, misalnya pun nggak harus MSI ya, bukan yang psikologi. Psikologi lagi ya. I think it's okay gitu. Toh juga aku ternyata nggak berhasil ngarah ke psikolog ini tadi. Akhirnya aku buka bisnis, terus aku mikirnya ini linear kalau di manajemen sama bisnis gitu. Minimal lah aku ada ilmu-ilmu tentang perbisnisan dan lain sebagainya gitu. Jadi it's okay, let's try it gitu. Akhirnya ya udah, ayo aku bilang gitu. Nah, ini hal yang membuat penasaran dan bertanya-tanya. Sebenarnya memang kalau udah buka bisnis itu pasti ya arahnya akan ke manajemen bisnis lah. Karena kan mengelola sebuah bisnis nih, kadang kita berjalan dua harus beriringan. Ya nggak harus, tapi akan membantu lah praktek dan teori yang kita dapat. Nah itu menarik. Tapi kenapa Widya Gama? Kalau aku pikir-pikir sih ya, sebagian besar nih biasanya tuh pengalaman S1 juga ya. Mama kan rektor. Oke. Dia rektor di sebuah institut teknologi dan bisnis. Tapi waktu S1, kayaknya waktu itu masih belum ITB waktu itu. Ya, itu kebetulan aja aku itu keterima jalur undangan di negeri. Oh iya? Jadi mau nggak mau kan harus diambil. Kalau nggak gitu nanti ke blacklist dong adik kelasku. Yeah. Jadi ini aku ambil. Itu adalah fakta. Iya, itu adalah fakta. Jadi mau nggak mau ya udah harus diambil gitu kan. Tapi ketika saat ini, menurut aku sendiri ya, entah itu karena aku anak rektor atau bukan, tapi aku ngelihat ITB ini kampus yang paling megah di Lumajang. Udah dilewatin aja udah kelihatan gitu loh. Ini kampus yang paling besar gitu. Belum lagi aku di sini udah lama. Main maksudnya, aku main-main di sini udah lama gitu kan. Jadi udah kenal ya. Iya, jadi aku ngerasa kayak perkembangan kampus ini tuh luar biasa sih. Dari zaman aku masih kecil di sini, dari gerbangnya aja udah beda banget gitu kan. Jadi kalau aku mikirnya ini emang kualitasnya udah up level. Dan mama aku sebagai rektornya, dia sadar akan kualitas ini. Oke. Jadi aku ditaruh sini karena dia juga charge sama kualitasnya sendiri gitu. Betul. Jadi ngapain di luar kalau yang di sini aja udah kualitasnya kok juga nanti tetap bersaing gitu kan. Betul. Jadi kalau aku mikirnya karena kualitas sih. Oke, jadi memang ini rekomendasi khusus yang artinya kalau sudah terrekomendasi kualitasnya juga udah nggak main-main dan nggak diragukan lagi. Iya, karena kalau misal emang kualitasnya cuman segitu-gitu aja, mungkin mama aku bakal cariin aku sekolah swasta yang lain. Betul. Ya. Iya kan. Yang penting ijazahnya bagus gitu loh. Iya kan. Tapi karena dia bilang udah di sini aja. Ya udah berarti ini bagus gitu. Betul. Soalnya apa yang dipilih mama aku buat aku dari aku kecil tuh nggak pernah salah. Oke. Wah, ini banget. Itu nggak pernah salah. Malah kalau aku milih sendiri tuh biasanya salah. Oke. Jadi udah benar-benar direkom, artinya kualitas kampus di sini selain itu dari kampus, ada lagi juga pasca sarjananya, dari semuanya ya, dari fasilitasnya, dari tata cara pengajaran juga dosen-dosennya, kualifikasinya sudah luar biasa terjamin, sudah tidak diragukan lagi. Betul banget.
Gitu. Kualitasnya udah sangat bagus. Direkomkan lah. Iya, direkomkan ke anaknya sendiri gitu kan. Ini kan pasti berpengaruh gitu loh buat beliaunya sendiri gitu. Kan pasti orang-orang bakal nanya, anaknya di mana sekarang, kuliah apa, kerja apa gitu kan. Tapi dengan PD-nya dia bakal bilang, "Oh, anak aku kuliah dong di ITB Wiga gitu, pasca sarjana gitu kan." Berarti emang ini udah nggak diragukan lagi gitu. Secara quality sudah oke banget. Iya. Udah sangat cukup. Nah, Betul. apalagi tadi sempat menyinggung juga bahwa Kak Api ini kan juga membawakan bisnis nih. Dan itu sangat dibutuhkan untuk nanti terjun ke bisnis tersebut. Iya, benar. Nah, jadi nanti arahnya sudah tergambar ya, nanti akan masuk ke apa nih? Kan biasanya kalau di S2 itu ada beberapa konsentrasi. Nah, ada 4 konsentrasi. Teman-teman biar tahu juga. Oke, ini bekal ini. Iya. Karena aku nggak tahu apa-apa ini. Iya, ini FYI. Oh iya. Itu ada 4 konsentrasi nih kalau di Pasca Sarjana Widyagama. Jadi yang pertama ada konsentrasi keuangan, manajemen keuangan, terus habis itu ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, biasa dikenal MSDM. Terus ada manajemen pemasaran, lebih ke marketing, tapi mungkin secara staff manajerial ya. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneur. Nah, kalau Kak Api arahnya kan kalau saya lihat sih dari psikologi ke manajemen tuh bisa ke manapun ya. Kayaknya iya nih. sih. Tapi emang dari dulu orang-orang bilang kalau psikologi itu kemana aja gampang, bilangnya gitu sih. Tapi ternyata hidupku tidak semudah itu. Oke. Jadi gambarannya kemana nih? Kalau misalnya meriwan kemarin-kemarin. Kalau misalnya mau dipikir-pikir masalah ilmu yang udah aku ambil dari psikologi itu sebenarnya yang masuk akal tuh apa MSDM ya? Ya, MSDM betul. Kan jadi naiknya jadi dia mainnya tetap di manusia aja gitu kan. Cuman kalau yang sedang aku jalani saat ini kayaknya lebih nyambung kemana? Yang terakhir sih kayaknya. Entrepreneur ya. Soalnya ya sejauh ini aku mikirnya gitu sih, tapi nggak tahu lagi ya. Oke, tapi ya masuk-masuk aja ya dari psikologi ke manajemen, karena artinya kan di entrepreneur itu lebih ke umum, jadi tidak hanya memahami tentang manajemen bisnis, tapi memahami karakter konsumen. Iya. Betul nggak? Betul. Maunya konsumen nih, pelanggan nih ternyata dari konsumen terus ini, juga gitu. Pegawai aku sendiri itu Betul. mau nggak mau aku harus mahamin itu. Ya. Dan itu udah ada ilmunya tuh kalau yang itu. Nah, betul. Jadi awal-awal buka itu ya aku jadi CEO iya, HRD juga iya gitu. Betul. Jadi udah satu komplit ya. Iya, karena nggak ada lagi. Toh juga aku pernah belajar gitu kan. Jadi aku tahu. Nah, jadi nggak ada salahnya sih. Dapat ilmu, terus diaplikasikan. Betul banget. Itu sangat dibutuhkan dalam terutama kalau udah punya bisnis sendiri ya, karena kan resikonya juga sekali. Resikonya besar banget sih. Ini merintis ya berarti ya awal? Iya, bener-bener bukan dari nol sih, apa yang ngomongnya? Dari awal. Ya, dari awal benar-benar membangun ya, membangun. Soalnya kalau dari nol kan nggak ada modal berarti. Oke. Tapi ini tadi membahas soal psikologi ke manajemen ya, yang tadi kan berhubungan dengan bisnis. Oke, namanya kalau udah walaupun ngambil entrepreneur itu kan ke ranah semua nih. Kalau kita bicara entrepreneur tuh itu sangat linear lah kalau bisa dibilang ya. Dalam artinya di sini teman-teman dari semua jurusan apapun S1-nya itu bisa loh ngambil S2-nya untuk di Magister Manajemen, betul ya? Karena di ITB tentunya. Nah, di ITB tentunya. Suka nih kalau begini. Udah kebiasaan ini promo-promo gitu soalnya. Jadi ke bawah. Betul, kalau orang bisnis sama kayak gitu. Iya, benar. Bener. Iya, jadi ada teman ngobrol dikit udah wah ini calon customer nih gitu. Betul, itu pasti akan otomatis. Nah, iya, bener banget. Jadi semua jurusan tuh bisa loh kalian untuk bisa lanjut ke Magister Manajemen, karena sekarang semua itu membutuhkan teori ilmu yang didapat, dan di perkuliahan S2 ini tidak hanya tentang teori, tapi kamu juga bisa menambah relasi. Iya, benar. Akan bisa nambah relasi, apalagi untuk bisnis nih kayak Kak Api nih, bawahnya akan bisa nambah relasi, nambah kolega atau partner. Benar. Untuk ada kolaborasi di situ, karena bisnis sekarang butuh kolaborasi nggak sih Kak? Iya.
Bener dengan sih. event-event atau dengan, nah kalau kita di S2 mungkin bisa ketemu sama teman-teman satu kelas kita yang punya ini, atau dia juga punya latar belakang di kantor A, kantor B, kebanyakan pekerja sih yang akan Iya. ada di S2 ini. Nah itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa Betul di dunia sekali. pekerjaannya. Begitu. Setuju ya? Setuju banget. Karena menurut aku emang yang penting dari kita sekolah itu nggak cuman ilmu aja sih, tapi pengalaman. Betul. Wah, itu mahal. Pengalaman adalah paling mahal karena paling Pengalaman susah. adalah guru paling bijak, paling baik, paling bijak. Nggak tahu gimana sih kata-katanya. Oke. Pokoknya itu intinya. Iya. Jadi mau nggak mau pengalaman itu penting. Entah itu pengalaman orang lain ya, ataupun pengalaman diri kita sendiri. Karena kalau aku sih, aku kan emang orangnya ini ya, apa sih kayak kalau mau nyoba aja gitu. Oke. Jadi kayak aku Berani ngerasa untuk ini hal baru ya. iya, karena aku ngerasa kalau aku nggak nyoba, aku nggak bakal pernah tahu itu benar atau salah. Kalau emang salah, ya udah berarti ini salah, jangan dibalikin lagi gitu. Iya. Nggak usah diulang lagi. Dari kesalahan itu aku tahu kalau ternyata ini salah dan yang benar tuh harusnya kayak gini gitu loh. Nah, emang Tapi kalau kita nggak akan- nyoba nggak bakal tahu sih. Betul. Betul, kita akan belajar dari apa yang kita coba. Iya, jadi aku dari dulu sekolah itu ya nggak pernah peduli sama nilai. Oke. Tapi kamu punya bakat yang lain di luar itu. Iya. And that's fine, itu bagus. Dan itu bisa jadi sebuah power. Iya Kita bisa jadi benar-benar. apapun. Dengan nilai bukan, kalau orang bilang mungkin nilai jadi patokan, tapi nilai juga kadang juga bisa hanya sebuah angka. Iya Yang benar sih. bisa, yang dicari hari ini adalah kita bisa membawa diri kita aja. Benar. Dan bakat, Pengalaman. orang punya bakat tuh. Pengalaman. Kak Api kayaknya punya bakat ini ya. Apa nih? Selain Kak Api berbisnis ini. Kalau selain ngomongin bakat sih banyak. Oh, it's okay. Banyak karena Bisa emang apa-apa dari gitu. dulu aku dari kecil tuh emang suka cari tahu sebenarnya aku ini siapa sih gitu. Jadi Jadi diri iya ya. aku nyoba mulai dari atletis. Aku pernah jadi pemain volley, ikut volley. Terus apa sih? Tenis meja. Apa aja udah aku coba gitu. Nari pernah. Terus coba ikut drama pernah. Belajar gitar itu juga pernah. Tapi ternyata dari semua hal yang aku coba tadi itu, yang stay sama aku sampai saat ini itu cuma nyanyi. Oh, oke. Berarti Kak Api memang selain hobi, tapi kayaknya udah jadi bakat juga Iya, sih. kayaknya kalau sehari aja nggak nyanyi itu kayak Nggak mau enak. mati rasanya. Karena emang kalian perlu sebelah bantal dikasih mic aja. Itu kan ada tuh yang Iya, mic-nya sekarang. ada di rumah ada mic. tuh Di kan. kamar apa ada mic-nya? Nah itu kayaknya buat ini, stress release ya. Karena satu-satunya yang mungkin membuat Kak Api punya power lagi untuk comeback menghadapi dunia ini. Bener Bener. itu harus diajakin nyanyi dulu baru aku bisa nih. Ya udah masalahnya dilewatin aja gitu. Betul. Ya, tapi memang kalau seperti itu yang penting adalah dukungan. Dan dukungan orang tua itu sangat luar biasa gitu Iya. buat Kak Api. Dan Betul bisa banget. membawa Kak Api sampai di detik ini. Sampai di podcast ini. Sampai di podcast ini, betul sekali. Banyak hal cerita. Mungkin kalau Kak Api bisa memberikan sedikit motivasi untuk para penonton Wipod kali ini. Karena dia nggak apa sih? ngomong sih kalau suruh bikin motivasi kan tuh Oh, gitu gitu ya? aku mikir Oh, gitu. gitu. Iya kan tapi karena udah terlanjur jadi nggak apa-apa aku mikirnya sekarang. Kalau Oke. aku sih motivasi itu apa ya? Yang ini bisa buat diri aku sendiri juga buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi nonton ini nggak usah takut. Harus bisa nyoba. Apapun itu harus dicoba. Karena kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak bakal pernah tahu ini bakal bawa kamu kemana gitu. Coba aja, kalau salah ya udah gitu, nggak apa-apa tahu. Manusia salah itu nggak apa-apa. Jadi yang penting kamu berani nyoba. Udah sih, itu aja. Oke. Yang penting Ini ya, nyoba dan ritmenya sangat-sangat gagal banget memotivasi. Oh enggak dong, itu adalah hal power loh untuk orang Oh, lain. gitu. Sampai kita nggak tahu bahwa sedikit sepatah dua kata yang kita sampaikan itu menjadi kekuatan besar untuk orang Iya. lain. Oh terus ini, aku tuh keseringan nonton drakor ya. Oke, sama kita. Oh iya? Ini nggak sih ya? Annyeonghaseyo. Oh iya, berarti kita sama. Kalau aku sih dari sekian banyak drakor yang aku lihat ya, yang ini kata-kata motivasinya masuk banget buat aku itu kata-kata ini. Terima kasih udah bertahan sampai hari ini. Nice. Karena kita nggak pernah tahu ya,
dari aku belajar psikolog juga, ternyata masalah orang lain yang menurut kita sepele, itu buat dia tuh berat banget. Betul. Kadang sampai dia tuh kayak, ngapain sih aku hidup? Iya. Jadi aku ngerasa, kalau kamu ngerasa hidupmu susah banget, sulit banget, kayak udah gak ada jalan keluar, coba bertahan semalam aja. Besok pasti ada jalan keluar. Betul. Dan berterima kasihlah sudah bertahan hingga hari ini. Iya, bener. Itu nyampe banget ke aku kata-kata itu. Betul. Dan akhirnya bisa membuat kita kembali berani lagi untuk mencoba Bener. banyak hal baru selanjutnya. Bener, Dan tentunya berani mencoba buat daftar pasca sarjana di ITB Widya Agama Lumajang ya teman-teman. Iya, buruan yuk Dicoba daftar. dulu. Dicoba dulu. Harus daftar, nanti kalau kalian daftar, kalian kuliahnya bareng sama aku. Betul. Vibes-nya S1 dengan S2 itu berbeda loh. Nanti Ya ini yang aku belum tahu nih, Ya, perbedaannya ini akan gimana menjadi gitu surprise kan. juga nih buat Kak Api. Jadi Kak Api juga akan merasakan nanti gimana sih kelas di S2 ya, karena berbeda dengan S1. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa daftar langsung ya di Pascasarjana di ITB Widya Agama Lumajang. Di Lumajang sekarang ada kelas Pascasarjana loh. Kalian nggak usah jauh-jauh kemana di luar kota biasanya pada cari-cari, di sini sudah lebih dari cukup dan luar biasa berkualitas untuk kalian menambah ilmu kalian lagi, menaikkan tingkat taraf pendidikan kalian di sini, menambah relasi dan menambah pengalaman kalian bertemu dengan orang-orang keren kayak Kak Api. Ih, keren ya aku ya. Something aku kalau gitu. Kak Api, jadi jangan lupa daftar di ITB Widya Agama Lumajang Pascasarjana di Prodi Magister Manajemen. Nanti akan bertemu dengan kakak-kakak yang lain di Widya Agama yang juga akan membantu kalian. Oke. Terima kasih Kak Api. Iya, sama-sama, aku banget. juga terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton ini sampai habis. Semoga habis nonton ini kalian langsung daftar. Terus nanti kita jadi teman. Harus daftar. Harus daftar. Oke, terima kasih kembali lagi ke Kak Api. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan teman-teman terima kasih juga sudah nonton. Sampai jumpa di Wipod Widya Agama Podcast episode berikutnya. Bye-bye. Bye.